Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 930 TV dari Buktapan Titalu Kabupaten Bulukumba. Sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun juga berada, kembali viral video daripada Refly Harun, karena pada posisi ini ada reaksi yang saya kira sangat dahsyat dari Bapak Luhut Binsar Panjaitannya ketika Refly Harun menggembosi terus pemerintahan Pak Jokowi dan malah memberikan warning yang sangat luar biasa bahwa parlemen jalanan itu adalah merupakan perintah konstitusi untuk salah satu agendanya menumbangkan Pak Jokowi. Coba kita simak seperti apa pernyataan daripada Refly Harun dan bagaimana beliau Pak Luhut Binsar Panjaitan menyentil sang ahli tata negara tersebut yang merupakan pecatan BUMN. Sebagai warga negara, walaupun saya anggota timnas, secara Dewan Pakar, kapasitas saya hadir sebagai pribadi warga negara Republik Indonesia yang dan prihatin dengan adanya kecurangan yang terstruktur masif dalam pemilu kita, terutama pilpres. Kita tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang tidak ada etika. Betul. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang curang. Setuju. Nah, di sini jelas sekali ya bagaimana tuduhannya sangat nyata, seolah-olah memang menempatkan Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin yang curang. Ini pasti ada kaitannya dengan pilpres ini, sahabat. Jadi Pak Jokowi dituding oleh Refly Harun ini, sang ahli tata negara pecatan BUMN, bahwa Jokowi terlibat mencurangi Pak Anies Baswedan, karena kita tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah capres yang didukung oleh Pak Refly Harun tersebut. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang hanya memikirkan keluarganya. Penguasa itu akhirnya cawe-cawe dalam pemenangan proses berpemilu ini, karena Gibran ada di sana. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang, dengan cara membayar, dengan cara mengakar. Nah, ini ada satu pernyataan yang saya kira sangat provokatif menurut saya dan membawa-bawa sara di dalamnya ketika mengatakan bahwa haram hukumnya dipimpin oleh pemimpin yang terpilih secara curang. Jadi sudah bukan lagi bahasa menduga, ya memang langsung menuju ke Gibran ini, yang mungkin karena Gibran pertama dia lolos masuk karena efek dari perubahan undang-undang di Mahkamah Konstitusi kita, sehingga kemudian ini bagi Refly Harun dari situlah mulai diawali proses kecurangan dan haram katanya. Ini sudah mirip-mirip dengan orang-orang Wahabi ya. Kita tahu memang bahwa Refly Harun ini lama berjibaku dengan kelompok Petamburan ya, jadi sepertinya dia juga sudah ketularan dengan para provokadrung yang ada di sana, sehingga bahasa-bahasa haram di mulutnya itu sudah sangat ringan. Padahal kalau yang namanya haram itu tidak bisa sama sekali. Efeknya apa? Ini akan mempengaruhi umat Islam, sebenarnya menggerogoti pikiran umat Islam untuk turun aksi demo besar-besaran menolak keterpilihan daripada Pak Prabowo. Kita lanjut. Sirekap dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena itu, kalau kita melawan hari ini adalah perlawanan konstitusional, bukan perlawanan inkonstitusional. Kita melawan sebuah fenomena kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Jadi memang dalam bayangan Refly Harun itu situasi yang ada hari ini sudah sangat seperti Orde Baru katanya. Jadi mengajak rakyat untuk ikut bersama-sama dengan dia, bicara, turun ke jalan, memprotes pemilu yang curang ini dan sampai pada proses pemaksulan.
Pak Jokowi, karena dianggap bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang curang, pemimpin yang ikut mengatur keterpilihan daripada Pak Prabowo. Lalu bagaimana tanggapan daripada Pak Binsar Panjaitan ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang kita tahu orang ini betul-betul sangat negarawan, sangat NKRI, dan mengawal betul apa yang menjadi agenda-agenda pemerintah kita hari ini, khususnya Pak Jokowi. Ini sangat menarik dan sangat realistis serta betul-betul sesuai dengan fakta yang ada. Bahkan di video ini Pak Luhut Binsar Panjaitan betul-betul menyentil Refli Harun secara tidak langsung. Coba kita simak sahabat. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Kita harus kompak itu. Kita harus saling mengingatkan. Bukan tidak boleh dikritik. Kita berikan kritik-kritik membangun untuk Republik Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja ke Indonesia. Ya, betul Pak Luhut, betul itu. Juga kadang-kadang bilang ini kurang lah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan bisa. Nah ini, jadi kan memang Pak Refli Harun dulu ini BUMN ya, 2 kali dia menjadi komisaris utama, 1 kali di Bina Marga, kemudian yang kedua di Pelindo 1, dan itu dipecat oleh Pak Erick Thohir ya, oleh Pak Menteri BUMN. Dan proses pemecatan pertama itu pada saat dia di Bina Marga itu karena rapat daripada gabungan seluruh pemilik saham yang memutuskan bahwa Refli Harun ini sudah tidak layak lagi. Ya boleh jadi ada penyimpangan di sana yang dilakukan. Yang kedua, pada saat Rini Sumarno yang menjadi Menteri BUMN, beliau diangkat menjadi komisaris utama Pelindo, tapi begitu Pak Erick Thohir naik dipecat. Ya mungkin juga karena penilaiannya Pak Erick Thohir ini sudah tidak tepat, tidak bisa mengembangkan BUMN yang dia pimpin. Artinya tidak beres lah cara kerjanya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan ini. Sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way round, kau juga mencuri waktu kau menjabat. Nah di sini sahabat sangat kental sekali bahasa Bataknya ya beliau. Bahwa jangan sampai juga pada saat menjabat itu kau mencuri di sana. Ya boleh jadi, karena kan yang namanya para pejabat itu erat kaitannya dengan penggunaan anggaran, terutama kalau komisaris utama ya, dia yang pegang kendali para direksi-direksi yang ada di bawahnya. Nah, tidak mungkinlah orang dipecat itu kalau tidak ada masalah di dalamnya. Dan memang jejak digital sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan itu kejam, sehingga memang siapapun hari ini saya kira memang harus berhati-hati bermedia sosial. Kita pejabat-pejabat harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan tauladan. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing, kita harus kasih contoh. Pilpres sudah selesai, jangan lagi ada nomor-nomor sana nomor situ. Itu kan presiden ya sudah terpilih presiden sekarang, ya kita bantu presiden terpilih untuk kita maju ke depan. Oke, saya kira jelas sahabat ya, bahwa memang apa yang dilakukan oleh Refli Harun ini sudah sangat keterlaluan ya, sehingga wajar kalau kemudian Pak Luhut Binsar Panjaitan bereaksi atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Refli Harun yang memang bagi kita semua betul-betul memprovokasi rakyat, dan ini sangat membahayakan bagi keberlangsungan negara kita. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.